Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya, Mas Heri 4712. Saya tertarik untuk membahas tentang perdebatan para habaib dengan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa para habaib itu sebagiannya adalah bukan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib itu menolak untuk dites DNA, tapi juga ada juga yang memberikan kesempatan untuk dites DNA. Dan setelah dites DNA, ternyata kata sebagian ulama, mereka itu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Yahudi. Nah, di sini lucunya. Kalau menurut saya itu lucu di sini. Ya karena Nabi Muhammad itu, kalau beliau itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka di situ ada gen Yahudi juga, karena Yahudi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Otomatis apa-apa yang mengalir di dalam tubuh Yahudi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Kemudian itu juga mengalir juga di tubuh Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad itu adalah memang keturunan Nabi Ibrahim, otomatis Yahudi dan Nabi Muhammad itu punya gen yang sama atau keserupaan DNA yang sama, yaitu DNA-nya dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Nuh, dan ke atasnya Nabi Idris, dan ke atasnya lagi Nabi Adam. Nah, jadi yang lucu begitu. Jadi para habaib itu disangka oleh para ulama atau sebagian ulama ya, mengatakan bahwa ini para habaib ini bukan keturunan Rasulullah, yang ada malah gen Yahudi di para habaib itu. Ya kalau ada gen Yahudi, artinya kemungkinan justru para habaib itu adalah keturunan Rasul. Itu loh. Tapi yang jadi masalah ini, Rasulullah itu memang keturunan Nabi Ibrahim apa bukan gitu. Kalau Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim, tentu saja kalau para habaib itu mempunyai gen Yahudi, maka itu semakin menguatkan posisi para habaib, yaitu mereka itu lebih mungkin persentasenya lebih besar ya sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu gennya, kalau beliau itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka gennya banyak kesamaannya dengan gen Yahudi, itu pasti. Coba saya perlihatkan nasab-nasab dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita saksikan urut-urutan mengalirnya DNA dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika saya ini cucu cicit dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, maka di dalam tubuh saya terdapat DNA Nabi Adam alaihi salam. Setiap manusia mempunyai 30.000 gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Sedangkan DNA itu berfungsi menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Gen dan DNA Nabi Adam terus-menerus diwariskan kepada seluruh keturunannya dari generasi ke generasi. Diperkirakan Nabi Adam hidup di bumi sejak tahun 5872 sebelum Masehi. Nabi Adam hidup hingga berumur 930 tahun. Hingga Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam itu rata-rata berusia 900 tahun. Setelah Nabi Nuh, maka mereka rata-rata berusia 120 tahun. Nabi Nuh itu merupakan keturunan Nabi Adam generasi ke-9. Generasi pertama yaitu Set atau Nabi Sis. Nabi Sis hidup hingga usia 912 tahun. Kemudian keturunan selanjutnya adalah generasi kedua yaitu Enos, yang hidup hingga umur 905 tahun. Kemudian generasi ketiga adalah Kenan atau di Islam disebut Kinan. Kenan hidup hingga berusia 910 tahun. Kemudian generasi keempat yaitu Mahalalil. Mahalalil hidup mencapai umur 895 tahun. Mahalalil ini adalah kakeknya Nabi Idris. Generasi kelima adalah Yared atau Yarid yang hidup hingga usia 962 tahun. Yarid adalah bapaknya Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris sebagai generasi ke-6. Nabi Idris berusia 365 tahun. Setelah itu Nabi Idris tidak ditemukan di seluruh muka bumi, karena
Nabi Idris mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Allah selama 300 tahun setelah kelahiran Metusalah, anak Nabi Idris yang merupakan generasi ke-7. Metusalah hidup selama 969 tahun, lalu beliau meninggal. Metusalah adalah kakeknya Nabi Nuh. Putra Metusalah adalah Lamek yang merupakan generasi ke-8 keturunan Nabi Adam. Ketika Lamek berusia 182 tahun, lahirlah seorang anak laki-laki yang dia namai Noah. Di generasi Lamek ini atau generasi ke-8 memasuki generasi ke-9 atau generasi Nuh, manusia menjadi semakin banyak dan mereka itu berparas elok atau cantik dan rupawan. Makhluk-makhluk ilahiyah yang ditafsirkan sebagai para malaikat memperistri perempuan-perempuan anak manusia itu siapa saja yang mereka sukai. Keturunan-keturunan mereka itu berbentuk raksasa yang disebut sebagai orang-orang Nephilim. Kelakuan mereka sangat jelek dan merusak bumi. Oleh karena itu, maka Allah tidak menyertai mereka karena kejahatan mereka. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in mendengar kisah-kisah tentang para raksasa dari kaum Nephilim ini, kemudian mengait-ngaitkan dengan postur tubuh Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam dikatakan mempunyai tinggi 60 hasta atau 27 meter. Mereka hanya mendapat informasi mengenai isi kitab Taurat itu dari orang Yahudi Arab, Yahudi ras Arab yang disebut Yahudi Goyim atau orang Yahudi di luar Bani Israel. Mayoritas dari mereka itu tidak bisa membaca kitab Taurat karena mereka tidak bisa atau tidak mengenal huruf Ibrani dan juga bahasa Aram atau Ibrani tutur. Mereka mengetahui isi kitab Taurat karena mereka mendengarnya, bukan dari hasil membaca. Maka akhirnya di antara para ulama yang menerima berita atau mengambil berita dari mereka atau mengambil hadis dari mereka, antara satu ulama dengan ulama yang lainnya itu beritanya berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Lucunya, berita-berita itu ditelan mentah-mentah oleh ulama-ulama di zaman berikutnya hingga ke zaman sekarang masih juga percaya kepada berita-berita yang tidak jelas. Raksasa-raksasa Nephilim ini sangat jahat dan akhirnya membuat Allah memutuskan untuk memusnahkan manusia dari muka bumi. Caranya dengan mendatangkan banjir air bah. Banjir air bah terjadi ketika Nabi Nuh berusia 600 tahun. Banjir air bah itu terjadi selama 1 tahun penuh. Setelah peristiwa banjir air bah itu, Nabi Nuh masih hidup selama 350 tahun lagi. Jadi, Nabi Nuh mencapai umur 950 tahun. Kemudian beliau meninggal dunia. Putra Nabi Nuh yang menurunkan generasi-generasi kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim adalah putra yang bernama Sem. 2 tahun setelah banjir air bah, yaitu ketika Sem berusia 100 tahun, lahirlah Arpakshad. Sem kemudian hidup selama 500 tahun lagi sehingga beliau berusia 600 tahun, lalu meninggal. Kemudian Arpakshad, yaitu generasi ke-11 dari keturunan Nabi Adam. Ketika Arpakshad berusia 35 tahun, lahirlah bagi Arpakshad itu anak yang bernama Shelah. Arpakshad masih hidup selama 403 tahun lagi. Jadi Arpakshad total berusia 438 tahun. Shelah mempunyai putra yang bernama Eber atau Eber ketika Shelah berusia 30 tahun. Shelah meninggal dunia pada usia 433 tahun. Shelah atau Salah yaitu generasi ke-12 keturunan Nabi Adam total berusia 433 tahun, kemudian beliau meninggal. Setelah generasi Shelah atau Salah, maka generasi ke-13 adalah generasi Eber. Eber berusia 464 tahun, kemudian beliau meninggal. Generasi ke-14 yaitu Peleg, putra Eber. Ketika Peleg hidup 30 tahun, lahirlah Rehu. Peleg masih hidup selama 209 tahun lagi setelah Rehu lahir. Jadi total umur Peleg adalah
239 tahun. Rehu mempunyai anak sebagai pelanjut generasi selanjutnya keturunan Adam, yaitu pada usia 32 tahun. Anaknya itu bernama Serug. Serug berumur sampai 230 tahun, kemudian meninggal dunia. Anaknya Serug yang bernama Nahor pada usia 29 tahun melahirkan Terah, yaitu bapaknya Nabi Ibrahim. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah kelahiran Terah. Terah hidup 70 tahun, kemudian lahirlah Abram. Abram artinya bapak yang ditinggikan. Kemudian ketika Allah memberikan perjanjian sunat atau khitan, nama Abram dirubah menjadi Abraham, yang artinya bapak leluhur banyak bangsa. Jadi semua keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham harus melakukan khitan atau sunat. Di sini saya bingung karena Al-Quran tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta keturunannya untuk melakukan khitan atau sunat. Tidak ada berita yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan sunat atau khitan. Begitu juga dengan para sahabat. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa para sahabat itu dikhitan atau disunat. Begitu pula dengan anak-anak mereka, terutama putra-putra Nabi Muhammad dan keturunannya, tidak ada yang diberitakan melakukan khitan atau sunat. Di zaman sekarang, kita itu semuanya dikhitan atau disunat. Kapan mulainya? Ayo! Jadi Allah itu melakukan perjanjian dengan Nabi Ibrahim tentang khitan, yaitu semua keturunan Nabi Ibrahim harus dikhitan atau disunat. Maka dari itu, semua keturunan Bani Israel itu dikhitan atau disunat. Karena Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tetapi yang membingungkan memang anak-anak keturunan dari Nabi Ismail. Apakah kemudian mereka disunat atau dikhitan atau tidak? Nabi Ibrahim mempunyai keturunan-keturunan yang berasal dari 3 perempuan. Saya hanya membahas 2 alur keturunan Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail saya warnai hijau, garis keturunannya atau gen atau DNA Nabi Ibrahimnya berwarna hijau. Kemudian untuk keturunan Nabi Ishak saya warnai dengan warna biru. Ini adalah jalur DNA atau jalur nasab dari Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad. Keterangan nama urutan generasi ke generasi bukan berasal dari Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad melarang para sahabat menanyakan bab nasabnya setelah Adnan hingga ke atas sampai ke Nabi Ismail. Yang boleh diberitahukan adalah dari Adnan hingga ke Nabi Muhammad. Adnan ada di posisi ke-41 atau generasi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-41. Sedangkan Nabi Muhammad adalah generasi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-62. Ya, silahkan dibaca sendiri ya. Nah, akhirnya jadi blunder kan? Mau menyatakan para habaib itu bukan keturunan Nabi, tapi ternyata para habaib itu mempunyai gen Yahudi, yang artinya gennya Nabi Ibrahim. Jika Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ibrahim, tentu saja Nabi Muhammad itu mempunyai gen yang mirip dengan Yahudi, karena Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi gimana ini teman-teman? Awas, jangan membela ke sana atau ke sini. Membela itu nggak benar. Kita harus sesuai fakta saja. Kita harus benar di hadapan Tuhan, bukan bela-membela. Karena senang sama itu, maka kita membela si itu. Kita benci kepada si itu, maka kita menjatuhkan si itu. Waduh, itu kacau, itu kacau. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai nasab habaib-habaib yang ada di Indonesia. Semoga akan menjadi wasilah kepada petunjuk yang benar di hadapan Allah. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Oke,
Sampai jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum.